Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bobi. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Hmm, Sehat? Alhamdulillah. Akhirnya udah siang-siang kayak gini, eh, enaknya ngapa ya, gitu ya. Ngobrol-ngobrol berkaitan dengan sekolah kita, kelihatannya asik nih. Iya, Pak. Seru ini kayaknya, Pak. Soalnya saya juga sebenarnya Eh, ada yang ingin dibicarakan, gitu, Pak. Bagaimana kondisi pembelajaran di kelasnya Pak Bobi? Kalau ditanya terkait masalah kondisi, ya alhamdulillah baik-baik aja, Pak. Kalau untuk masalah kondisi, gitu kan. Ya, pasti Ya mungkin ada saja ada permasalahan-permasalahan. beberapa mungkin ya, Iya, ada beberapa permasalahan. Apa saja itu kira-kiranya? kalau untuk terkait permasalahan di sini, saya tuh ini, Pak ya, masih terkendala dengan adanya beberapa siswa yang masih kurang aktif gitu loh, Pak, di dalam pembelajaran saya, gitu. Khususnya dalam pembelajaran saya sejarah gitu loh, Pak. Ya, ya. Kenapa itu bisa terjadi? Eee, Mengapa? di sini sih saya melihatnya kayak kayak dia tuh kayak ini loh, Pak, apa sih, entah entah nggak suka dengan pelajaran saya atau emang dia mencari perhatian gitu loh. Cuma di saat pembelajaran saya, siswa tersebut kayak selalu bercanda gitu, dengan asik dengan dunianya sendiri gitu loh, Pak. Hmm, apakah sudah melakukan beberapa pendekatan? Kalau terkait masalah pendekatan, saya sudah melakukan berbagai pendekatan, saya sudah memanggil siswa tersebut gitu kan, saya sudah berbicara dengan siswa tersebut gitu kan. Ya, tetapi dari jawaban siswa tersebut hanya, "Enggak, Pak, enggak apa-apa," kata gitu kan. Terus kata saya, "Lalu kenapa di saat pembelajaran saya kamu seolah-olah cuek gitu loh, tidak mengikuti pembelajaran saya dengan baik?" Gitu kan, kayak gitu. Seberapa intens eh, antara Pak Bobi dengan siswa tersebut melakukan pendekatan? Kalau masalah intens, saya sudah sering sekali, Pak, melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut gitu, Pak, ya, untuk menyelesaikan masalah itu, gitu kan, Pak. Satu, saya ajak berbicara, ngobrol, sharing biasa, gitu kan, Pak, ya. Biar bisa terbuka, apa sih masalah dia, gitu kan. Sehingga di dalam pembelajaran saya tuh tidak mau mengikuti dengan baik, gitu loh, Pak. Kemudian yang kedua, saya pernah, berbicara dengan wali kelas ya, untuk bisa wali kelas ini ikut, menasehatinya gitu kan, Pak, seperti itu. Kapan itu Bapak Bobi lakukan? Kalau untuk panggilan pertama yang saya itu, Pak, ya, itu di saat setelah pembelajaran saya. Setelah pembelajaran saya, eee, awal bulan September ini, gitu, awal bulan September ini, setelah pembelajaran saya panggil, saya lakukan bicara empat mata lah dengan dia gitu kan, Pak, ya. Saya tuh pengen tahu apa sih kendalanya, apa sih alasannya kenapa siswa tersebut, nggak mau aktif gitu loh dalam pembelajaran saya. Setiap ditanya jawabnya, "Nggak apa-apa, Pak," gitu ya, "nggak apa-apa, Pak." Nggak apa-apanya tapi kenapa siswa itu selalu begitu dalam pembelajaran saya, gitu. Terkait dengan permasalahan yang dihadapi Pak Bobi itu eh, siapa dan di mana itu eh, pada saat melakukan komunikasi dengan siswa tadi?
pada saat melakukan Gimana itu dilakukannya? ini Pak, di kantor, di meja saya gitu kan, di meja saya, dan itu dalam keadaan apa sih, ya nggak ada siapa, cuma ada beberapa guru gitu, dan guru yang lain juga tidak mendengarkan gitu, karena saya berbicara dengan dia pelan gitu, nggak pakai keras-keras kayak begitu gitu. Mm-mm. Eh, dari beberapa tindakan, apakah ada tindakan yang lain selain langsung bertanya kepada siswa tersebut? Eh, Tindakan sebelum memanggil tuh Pak ya, itu saya perhatikan dulu gitu Pak. Saya perhatikan dulu di luar kelas ini seperti apa sih dia gitu kan. Dia bergaul dengan teman seperti apa gitu kan. Takutnya Pak ya, takutnya dia ada problem dengan temannya atau apa gitu kan. Kemudian juga saya tanyakan dulu dengan guru mapel lainnya yang mengajar di kelas tersebut. Bagaimana sih anak tersebut pada saat pembelajaran yang lain, apakah aktif atau tidak, seperti itu. Jadi saya cross check dulu gitu Pak, mencari tahu dulu bagaimana sih anak tersebut gitu di luar jam pembelajaran saya. Begitu, apakah hanya di pembelajaran saya yang bermasalah atau ada di pembelajaran lainnya gitu. Jadi udah pernah berkomunikasi dengan guru yang lain ya? Eh, Sudah Pak, sudah. Pernah. Sudah. Kalau terkait dengan guru bimbingan konseling, bagaimana tanggapannya ataupun eh, untuk menanggapi situasi seperti itu? Pada saat itu saya pernah bercerita dengan guru BK ya Pak ya. Saya menceritakan kendala saya nih. Cuma ya itu, mereka juga melakukan konseling kepada siswa tersebut gitu kan Pak ya. Tapi saya juga diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan permasalahannya itu, permasalahan ini gitu. Ya dipanggil BK juga, anak cuma jawab, enggak Bu, nggak apa-apa, kayak gitu kan. Nggak apa-apa terus gitu kan. Cuma saya ini penasaran gitu loh Pak. Apa sih penyebab anak itu kalau di saat pembelajaran kadang suka kayak cuek gitu loh, tidak mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Kayak seolah-olah dia ini kayak punya dunianya sendiri gitu loh Pak. Nah, tentunya dari kondisi seperti itu, situasi yang diinginkan Pak Bobi itu terjadi pada siswa tersebut seperti apa? Situasi Eh, yang diinginkan. Situasi yang diinginkan saya ya pengennya siswa tersebut mengikuti pembelajaran saya dengan baik gitu kan Pak. Ikuti segala prosesnya gitu kan, karena sebelum saya memulai pembelajaran di awal itu Pak ya, saya tuh sudah memberikan kontrak dan keyakinan di saat pembelajaran saya gitu kan. Dan keyakinan itu telah disepakati oleh saya dan siswa-siswa yang ada di kelas tersebut gitu. Termasuk kan diri dia, siswa tersebut gitu loh. Bahkan setelah menyepakati keyakinan-keyakinan itu, siswa-siswa semuanya itu kan siap membuat konsekuensinya gitu loh Pak. Contoh misalkan di saat terlambat tidak mengerjakan tugas, apa konsekuensinya? Nah, konsekuensinya itu kan dari mereka, dan itu yang harus kita sepakati bersama gitu. Entah itu konsekuensinya entah pengurangan poin kah atau apakah gitu. Yang penting di konsekuensi itu siswalah yang menentukan gitu loh Pak. Tanpa ada paksaan dari saya gitu. Proses sih pengennya Iya, yang iya, aktif iya. mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Nah, selanjutnya tentunya apa yang bisa membuat itu terwujud? Saya banyak sudah menggunakan ini Pak, apa sih, strategi-strategi gitu kan, strategi-strategi yang gimana biar siswa itu
tertarik gitu dalam pembelajaran saya. Contoh kecil ya Pak ya, hal apapun yang dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran saya, itu selalu saya berikan apresiasi gitu kan, apresiasi, pujian lah atau apalah kayak gitu loh Pak. Kemudian di dalam pembelajaran, ya saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan metode-metode pembelajaran yang menarik agar siswa itu lebih aktif gitu loh Pak. Tanpa membedakan si anak itu memiliki potensi atau tidak. Gitu. Pokoknya semua sama rata. Ya, ya, ya. Begitu. Nah, tentunya ada gagasan tadi ya, Iya. gagasan-gagasan yang mungkin berasal dari Pak Bobi, ya, itu tentunya gagasan itu tujuannya untuk apa tadi ya? Untuk gagasan-gagasan yang udah Pak Bobi lakukan itu tujuannya untuk apa gitu. Itu harus jelas kan? Iya. Apakah hanya untuk siswa tersebut ataukah juga mempengaruhi siswa yang lain. Saya melakukan hal Dan tersebut apa yang bukan. harus dipersiapkan? Iya. Kalau ditanya tujuan saya itu agar ini loh Pak, agar siswa tersebut bisa aktif gitu Pak ya di dalam pembelajaran saya gitu ya, agar siswa yang lainnya juga tidak ngerasa apa sih gitu loh, dia mah begitu terus gitu loh Pak. Jadi biar ada semua aktif dalam kegiatan pembelajaran gitu loh Pak. Tujuannya gitu. Ya, ya. Terus apa yang harus disiapkan untuk itu agar terwujud? Jadi Pak Bobi kan harus mempersiapkan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk mewujudkan keinginan tadi atau tujuan tadi. Yang pertama, saya tuh pengen ini Pak, kayak kayak ingin bertemu orang tuanya gitu, ingin mengetahui apa sih gitu loh. Dia ini di rumah seperti apa gitu kan. Belajarnya bagaimana kayak gitu kan. Apakah di rumah pun dia seperti itu gitu kan atau hanya di sekolah gitu. Dan di sini saya lagi berproses sedang melakukan komunikasi dengan wali kelas tuh Pak. Jadi saya dengan wali kelas ini lagi jalan bersama-sama supaya untuk bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Karena ini lagi UTS ya Pak ya di sekolah lingkungan saya, di tempat saya, jadi kayak gimana ya, nanti penanganan ini akan dilanjuti setelah ulangan. Gitu. Selanjutnya, apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan? Jadi tentunya kan harus dipastikan tuh agar apa yang sudah direncanakan atau disiapkan itu bisa berjalan. Jadi tentunya apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan sukses gitu. Paling ini kan saya lagi bekerja sama dengan wali kelasnya gitu Pak ya. Lagi bekerja sama dengan wali kelasnya untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini gitu kan. Paling kalau misalkan itu saya meminta untuk ada surat pernyataan yang diketahui oleh wali murid gitu kan ya.
wali murid, kemudian dan siswa tersebut serta diketahui oleh wali kelas gitu, supaya anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik gitu. Karena ya gimana ya Pak ya, sayang banget gitu loh Pak kalau misalkan dia tidak mengikuti pembelajaran dengan baik gitu kan. Karena nanti imbasnya kan ke siswa tersebut gitu loh. Iya, 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 iya. Tentunya dari itu semua punya kriteria ya ibaratnya kan. Kriteria apa saja yang diinginkan dari seorang siswa menurut Pak Bobi? Kriteria siswa. Kalau saya nggak muluk-muluk sih Pak ya. Yang penting kriteria eh, siswa di dalam pembelajaran saya itu dia mengikuti segala proses pembelajaran gitu Pak ya. Karena proses di dalam pembelajaran itulah yang sangat penting gitu loh Pak, agar siswa tersebut bisa memahami materi yang saya berikan gitu loh Pak, gitu. Kemudian eh, kalau kayak urusan dia benar atau salah di saat menjawab gitu kan Pak ya, yang namanya belajar itu pasti tidak ada yang namanya sempurna gitu Pak ya. Apapun yang mereka jawab saat saya melakukan pertanyaan kepada siswa, itu selalu saya berikan apresiasi kepada siswa tersebut. Sebagai apa? Sebagai tanda penghargaan pada mereka, eh, karena mereka telah berani menjawab gitu. Saya sih pengennya siswa itu aktif dan mengikuti segala prosesnya dalam pembelajaran. Iya, iya, iya. Eh, jadi apa yang akan dilakukan setelah eh, sesi yang Bapak Bobi jalani tadi? Dari alternatif-alternatif yang akan eh, Pak Bobi lakukan tadi? Yang akan saya lakukan itu adalah saya akan memantau siswa tersebut, gitu kan Pak ya. Eh, pertama saya akan memberikan surat pernyataan kepada siswa tersebut, ya Pak ya. Pokoknya berkunjung dulu ke rumah orang tuanya, berbicara dengan orang tuanya, gitu kan. Kemudian kayak yang kedua kayak memberikan surat pernyataan kepada siswa tersebut agar bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, gitu. Kemudian yang ketiga saya akan memantau perkembangan dari siswa tersebut, gitu kan. Karena sebelumnya saya pernah ada siswa seperti itu dan alhamdulillah berubah, dan ternyata usut punya usut kenapa dia seperti itu, karena eh, faktor lingkungan bermain gitu, sehingga dia kayak ke bawah malas belajar gitu, bawaannya ngantuk di kelas gitu loh Pak, karena dia malamnya itu main game gitu. Iya, iya. Dan kapan ya, atau siapa yang perlu dihubungi agar itu bisa dipertanggungjawabkan tadi, hal-hal yang tadi yang sudah dilakukan tadi berimbas pada si murid gitu ya. Tentunya Pak Bobi akan menghubungi seseorang, dan kapan itu, apakah sudah terjadwal atau belum, itu bagaimana supaya tindakan-tindakan sebagai pertanggungjawabannya gitu. Hmm, di sini saya tetap berkomunikasi ya Pak, tetap saya komunikasikan kepada pertama adalah wali kelas, kemudian Ya. juga yang kedua itu adalah wali murid gitu loh Pak. Karena kita selaku guru tidak bisa yang namanya eh, bekerja sendiri tanpa adanya kerjasama dengan orang tua murid gitu loh Pak. Jadi Iya, iya. tetap Eh, tekan orang tua gitu, untuk bisa mencapai tujuan yang saya inginkan itu. iya, iya, iya.
Kapan itu akan Pak Bobi lakukan? Apakah sudah terjadwal di agendanya Pak Bobi? Ya nanti pas setelah ini kan kita masih dalam UTS nih Pak ya. Dalam keadaan UTS kan otomatis siswa ya pada masuk semua gitu kan Pak ya. Nanti saya lihat setelah UTS ini, dia saya lihat kembali di saat pembelajaran saya gitu. Di saat pembelajaran saya dia seperti itu lagi. Pada saat itu juga saya akan coba langsung hubungi pertama wali kelas gitu kan, wali kelas agar bisa agar tahu gitu kan. Yang kedua ya orang tuanya, biar sama-sama kita bimbing bareng-bareng. Jadi udah dibuat jadwalnya ya, secara Sudah uh, tertulis ya ibaratnya agar target apa yang ingin Pak Bobi dapatkan dari progres tanggung jawab ini sebagai guru dapat terlaksana ya. iya. Dan selanjutnya bagaimana Pak Bobi memastikan bahwa ini akan berjalan apa yang sudah rencanakan tadi, baik itu jadwal ataupun untuk pertemuan dengan si murid ataupun kerjasama dengan wali kelas ataupun wali murid itu sendiri. Bagaimana Jadi memastikan ini bisa berjalan? ya bagaimana memastikan ya gini Pak ya, dengan cara kita selalu komunikasi itu saya pantau kemudian saya selalu komunikasikan gitu kan, seperti itu sih Pak. Ya, ya, ya. Eh, selanjutnya, siapa yang perlu dimintai agar mendukung apa yang akan Pak Bobi lakukan itu? Kenapa Pak nggak kedengeran? Siapa yang perlu dimintai dukungan dari proses itu? Siapa yang wah wali kelas Hmm? gitu kan, wali kelas kemudian orang tua sama BK Iya, iya. gitu. Selanjutnya, apa yang bisa disimpulkan dari sesi coaching ini terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Bobi kepada saya selaku coach? Jadi pada intinya Pak ya, saya tuh ada kendala dalam pembelajaran saya gitu Pak ya. Tapi kendalanya itu adalah ada seorang siswa gitu Pak yang tidak aktif dalam pembelajaran saya. Saya sudah menegurnya, saya sudah melakukan berbagai upaya gitu kan, tetapi masih saja siswa tersebut mengulanginya gitu. Bahkan saya sekarang ini lagi masuk dalam proses tahapan kerjasama dengan wali kelas untuk bisa memantau bersama-sama siswa tersebut. Dan itu kerjasama juga dengan wali murid, dengan orang tua muridnya. Gitu. Ya, ya. Selanjutnya, apa yang menjadi insight dari sesi perbincangan kita di coaching ini? Maaf Pak, kenapa Pak? Apa yang menjadi insight dari sesi Insight. ya dari sesi coaching ini? Jika sudah selesai, kembali ke main room ya. Ya, cukup, Pak Cukup. Bobi? Iya cukup Ya, Pak. terima kasih. Tentunya kita bisa menyimpulkan dari kegiatan coaching ini ya, terkait dengan permasalahan yang mungkin yang sedang dihadapi Pak Bobi terkait dengan siswa. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah
tujuan Pak Bobi tadi terwujud, terus tentunya dari tujuan Pak Bobi ingin mendapatkan sesuatu yang baik terhadap siswanya itu setelah melakukan identifikasi tadi, itu bisa melakukan rencana aksi, ya, rencana aksi yang akan Pak Bobi lakukan tentunya akan membuahkan suatu tanggung jawab yang merupakan mengikat semua unsur, baik itu siswa itu sendiri, terus Pak Bobi selaku gurunya, selanjutnya ada yang yaitu wali kelas juga sebagai penanggung jawab pula, dan terutama juga peran dari orang tua, tanggung jawab orang tua juga sangatlah penting, dan saya selaku kepala sekolah juga ikut mendukung dan dalam proses apa yang ingin diinginkan oleh Pak Bobi terkait dengan proses pembelajaran yang Iya. lebih baik lagi. Mudah-mudahan semua itu bisa berjalan lancar dan apapun yang nanti hasilnya berusaha dulu sebaik mungkin, karena tanpa berusaha kita tidak akan tahu apa hasilnya. Nah, mudah-mudahan Iya. usaha yang Pak Bobi lakukan akan membuahkan hasil yang baik dan sangat berdampak positif pada siswa yang tadi Pak Bobi sampaikan. Terima kasih. Amin. Mungkin Terima kasih ya, ini Pak, ya. waktunya. Ya, terima kasih. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bapak Kepala Sekolah. Sebenarnya ini udah waktu-waktunya pulang sih, tapi nunggu absen online dulu ya Pak ya, sambil Oh. ada unek-unek nih sebenarnya terkait dengan apa yang terjadi di kelas saya itu, Iya. hal-hal yang mungkin mengganjal selama ini. Iya. Saya sampaikan apabila ada waktunya, tentunya saya sangat berterima kasih sekali apabila Bapak selaku kepala sekolah saya dapat menerima saya ataupun mendengarkan apa yang keluh kesahan saya selama ini ya. Sebenarnya sih saya sudah menyampaikan ini ataupun sharing terhadap permasalahan yang saya hadapi ini bukan hanya satu dua guru saja, tapi hampir beberapa guru ya, yang terutama itu bersentuhan langsung dengan permasalahan atau yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang saya hadapi. Namun Iya. masih mengganjal gitu, apakah saya ini salah dalam mengambil keputusan ataukah saya ini kurang tepat dalam menyikapinya, itu jadi terasa mengganjal selama ini. Yang saya rasakan kok nggak ada perubahan ya terkait dengan hal-hal yang saya ingin rubah ya, tentunya rubah hal-hal yang kurang baik menjadi lebih baik, ataupun hal-hal yang mungkin kurang berkenan selama ini akan jadi sesuatu yang berkenan gitu loh, terkait dengan ada beberapa hal, yaitu baik itu yang saya rasa bukan hanya di satu kelas saja sih, ada beberapa kelas juga yang kondisinya hampir rata. Apakah itu juga dialami oleh para guru juga? Saya kadang sering bertanya-tanya juga, apakah ini kondisi ini seperti ini nih hanya saya saja yang menghadapinya? Apa emang sudah juga dirasakan oleh para guru-guru lain? Apakah emang ini sudah zamannya seperti ini ya? Kondisi-kondisi perilaku siswa ataupun hal-hal yang berkaitan dengan uh, etika siswa itu yang katanya di pada era yang sekarang ini saya sering mendengarkan di artikel-artikel ataupun di media-media sosial bahwa mereka ini sekarang udah generasi Z, alpha, beta gitu ya. Yang ya. Oke, nah berarti
dari yang Bapak ceritakan ini kan tadi ada permasalahan. Dari Iya, dari yang Bapak bicarakan tadi, nah sebenarnya Bapak itu apa yang ingin dicapai? saya ini tentunya sebagai selaku guru itu punya tanggung jawab ya, baik itu Heeh, secara lahir dan batin, karena saya pun eh, merasakan bahwa guru itu bukan hanya mentransfer ilmu saja, ya, iya, namun juga perlu memberikan suatu uh, arahan-arahan berkaitan dengan etika dan moral gitu ya. mhm, Bahwa suatu bangsa yang berbudaya, memiliki budaya yang luhur itu dilihat bukan hanya sisi dari ilmu pengetahuannya saja ataupun teknologi saja yang dihasilkan oleh suatu bangsa itu, namun bagaimana generasi penerus atau suatu bangsa itu memiliki nilai-nilai budaya yang memiliki karakter-karakter nilai-nilai eh, moral dan etika selaku tentunya sebagai manusia itu punya hati, punya mhm, ibaratnya kalau di pelajaran saya itu ada norma kesusilaannya gitu ya. Kita iya, tentu merasakan bahwa setiap orang itu pasti punya hati karena tidak mungkin manusia itu diciptakan tanpa hati, pasti benar, seburuk-buruknya orang itu kan pasti punya hati, punya mhm, perasaan gitu ya. Kadang saya sampaikan kepada para siswa, eh, seorang seseorang ataupun orang yang mempunyai latar belakang pendidikan ataupun mungkin hal-hal latar belakang kehidupan yang dulu suram gitu, buruk gitu ya. Itu ketika dia memiliki seorang anak itu, anaknya nggak ingin seperti dia gitu. Pasti supaya anaknya yang itu menjadi lebih baik gitu, lebih eh, berbeda dengan dia gitu ya. Contohnya lah, oke, ini maaf heeh, ngomongnya, orang jadi preman tuh kalau bila punya keluarga ataupun seorang preman ya, itu nggak mungkin iya, menginginkan anaknya jadi preman gitulah intinya gitu. jadi ingin siswa tersebut ini ya Pak ya, memiliki karakter baik gitu kan. Nah, kemudian Iya betul. heeh, mengapa menurut Bapak tujuan itu penting gitu loh Pak, tujuan yang Bapak inginkan ini? Ya, Maksudnya saya heeh, rasa apa kenapa tujuan itu dalam penting. mhm, Hmm, ya itu tadi tentunya saya merasakan ini sebuah tanggung jawab benar, dan saya rasa saya juga bagian dari bangsa ini, bagian dari negara ini yang akan mempertanggungjawabkan bagaimana masa depan bangsa ini akan ke depannya gitu ya. iya, Jadi saya pun punya rasa tanggung jawab moral bahwa benar, etika moral seorang siswa itu harus kita benar-benar arahkan menjadi suatu etika yang mempunyai budi pekerti yang baik gitu. Ya, iya jadi benar Kak, tujuan saya tentunya menginginkan generasi penerus itu yang mempunyai etika, ya, budi budi pekerti yang baik, yang luhur gitu ya, iya. Nah, sesuai benar dengan budaya Indonesia itu sendiri. nah dari tujuan yang Bapak inginkan itu, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, ya tentunya sudah banyak hal yang sudah saya Mhm, lakukan ya, terkait dengan apapun itu yang sudah saya lakukan dari segi bagaimana saya pertama itu saya memberikan contoh sebagai guru kan harus mempunyai suri tauladan juga ya. Nah, saya benar, juga udah memberikan contoh bagaimana berpakaian selayaknya seorang pelajar, selayaknya seorang guru itu sudah saya sampaikan. Bahkan benar, cara memotong rambut sebagai anak laki-laki bagaimana ya sesuai dengan etika budaya bangsa kita ya seperti ini gitu kan.
Saya contohkan dengan pakai rambut yang rapi, rambut yang tanpa ibaratnya tetap warna hitam gitu kan. Itu kan ciri khas kita bahwa bangsa kita ini rambutnya hitam, tapi ada aja itu anak-anak yang Yang dipirang viral, gitu loh, Pak, ya. pengen jadi bule gitu kan, pengen Mhm. jadi orang asing di negerinya sendiri gitu. Iya, Itu yang contoh sederhananya gitu. Eh, eh, saya udah melakukan percontohan terhadap diri saya sendiri untuk sebagai contoh. Kadang juga mhm, saya juga melakukan trik-trik agar pembiasaan-pembiasaan gitu. iya, Saya lakukan agar menegur sapa mhm, orang tua. Kadang saya iya, sendiri yang mengajarkan, saya yang menegur mereka dulu. Ya, kita ini iya, negara atau bangsa yang ramah tamahnya sangat tinggi. Kita terkenal dengan budaya bangsa yang sangat santun. Itu saya sampaikan ketika bertemu dengan orang ataupun itu disapa, ditegur, bahkan dia harus disalimi gitu kan, yang muda heeh, menyalimi yang tua gitu kan gitu. Gitu udah saya iya, lakukan itu. heeh. Jadi intinya Bapak sudah berusaha menjadi role play ya Pak ya bagi mereka gitu, untuk bisa menjadi contoh gitu Pak, ya, contoh yang baik gitu kan. Iya. Nah, terus selanjutnya, kira-kira untuk mencapai tujuan itu Bapak ada tantangan nggak ya Pak ya? Banyak ini. Justru itu tantangan yang saya rasakan itu bukan hanya siswa yang udah saya didik, udah saya kasih contoh, sudah saya Heeh, arahkan, tapi ada hal-hal yang jadi tantangan saya itu eh, dari pihak rekan sejawat saya juga kadang tidak mendukung, itu salah satu tantangan saya. Maksud saya gini, bukan tidak mendukung itu gini, ketika saya ibaratnya tegas terhadap siswa tentang kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah, tapi ada saja rekan sejawat itu yang tidak ikut tegas terhadap siswa, sehingga ketika ada saya, siswa itu ibaratnya menjauh ataupun karena takut mhm, untuk ketaatan atau kesepakatan kelas saya tegaskan, mereka melipir, menjauh gitu. Saya iya, perhatikan, mereka lebih dekat ataupun sering ngobrol sama guru ataupun guru yang cuek itu akhirnya antara kayak nggak ada perbedaan antara guru dengan siswa gitu. siswa, Mereka tidak nggak ada sopan santunnya, bahkan duduk, mhm, kadang gurunya duduk di bawah, dia berdiri gitu kan. Nah itu guru rekan sejawat saya itu yang jadi tantangan. Mereka kok nggak menasehati gitu kan, tidak iya, mengarahkan juga, itu salah satu tantangan saya. Dan tantangan saya yang lainnya tentunya banyak hal ya. Tantangan yang lainnya tentunya dari sekian banyaknya kita ini kan punya siswa yang begitu banyak sih Mbak ya. Sekolah kita ini favorit sih. Ada 1.500 siswa gitu kan. Kalau saya yang menangani sendiri itu ya tantangan berat sih ibaratnya. Ibaratnya kayak apa ya? Perbandingan yang tidak seimbang antara guru yang emang benar-benar ingin apa ya, menanamkan nilai-nilai moral dan budi pekerti, sedangkan muridnya segitu banyak gitu kan. Itu tidak iya, bisa saya apa, lakukan sendirian gitu ya. iya, Kalau iya, dengan kapasitas murid yang sangat banyak dan sebagainya. iya, paham, paham, Pak. Nah, dari tantangan-tantangan tersebut tuh Pak ya, apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut kira-kira, Pak? Nah, tentunya dari tantangan-tantangan itu, apa yang saya lakukan untuk mencapai tujuan tuh ada sih gambaran. Bahkan saya meyakini bahwa itu akan berhasil sih, gitu kan. Mhm, Nah, karena di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan, gitu kan. Itu iya, prinsip hidup saya juga sih itu ya ibaratnya. Kita nggak perlu risaukan itu hal-hal tantangan ataupun kesulitan kita. Kita harus tetap positif thinking gitu kan, optimis gitu bahwa apa yang kita lakukan itu pasti akan berdampak sedikit benar, banyaknya ataupun banyak ataupun sedikitnya gitu, pasti ada mhm, dampaknya. Dan dengan
hal yang saya yakini tadi tentu saya berpikiran bahwa kalau emang itu baik untuk saya dan baik untuk sekolah kita ini akan dan baik kepada untuk para siswa, pasti itu akan berdampak baik juga, pasti. Nanti pun ya tadi pada kata kuncinya bahwa setiap manusia itu kan punya hati nurani tadi ya, gitu. Iya, Ketika benar. kadang saya nyampaikan kepada para siswa itu, coba kalian kalau kalian selama seharian tidak ditegur gitu, atau tidak ditegur sapa, padahal kalian satu kelas, apa sih rasanya gitu kan. Nah itulah hati nurani kalian tuh udah bertanya. Kalau kalian merasakan itu, berarti kalian tuh sebenarnya punya potensi supaya menjadi anak yang memiliki moral dan budi pekerti yang baik gitu kan, dengan tertapa, dengan menanyakan kondisi situasi, saling senyum, saling ramah, saling bertanya ataupun bersilaturahmi. Yang akhirnya itu akan tercipta namanya kegiatan yang namanya budi pekerti luhur tadi. Oke, eh, selanjutnya dari yang sudah Bapak sampaikan, gitu Pak ya. Nah, apakah Bapak sudah memiliki strategi, Pak? Gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan? Tentunya saya juga udah punya gambaran sih Pak. Heeh. Walaupun ibaratnya belum banyak, tapi strategi-strategi yang saya akan lakukan yaitu berkoordinasi dengan para guru rekan sejawat yang emang benar-benar mendukung saya, karena potensi dari rekan yang emang seide dengan saya untuk merubah perilaku ataupun menanamkan moral dan budi pekerti itu salah satu potensi itu salah satunya. Terus saya juga akan melakukan koordinasi dengan para wali murid ataupun wali kelas ya, yang mungkin sangat berpengaruh juga untuk menyampaikan tentang budi pekerti ini sendiri ya. Bagaimana seorang siswa itu berperilaku ya, baik segi pakaian, perbuatan ataupun tutur kata itu harus benar-benar diarahkan gitu. Dan saya pun akan mempunyai strategi yang namanya secara intens ya terhadap memang para siswa yang mempengaruhi karakter-karakter siswa yang lain. Nah, saya juga sering sih mengidentifikasi mana sih di kelas ini yang mempengaruhi perilaku siswa yang lain dari siswa tersebut gitu kan. Biasanya kan ada satu ataupun dua siswa yang akan mempengaruhi siswa yang lain. Nah, itulah yang saya akan pantau ataupun tindak lanjuti lebih dalam lagi. Jadi saya akan beri pengarahan khusus terhadap siswa yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi teman-temannya lain gitu kan. Mungkin yang selama ini dia mempengaruhi hal-hal yang negatif, nah akhirnya saya akan arahkan tuh ke hal-hal yang positif supaya nanti temennya ngarahin ke hal yang positif juga. Contohnya mungkin nanti saya arahkan coba kita ajak tuh mereka mungkin kegemarannya main futsal ataupun punya potensi futsal, saya arahkan ke situ. Dengan bermain futsal kita bisa sharing, bisa menyampaikan hal-hal cara bagaimana sih berbahasa yang baik ataupun bermain futsal yang baik, beretika yang baik. Akhirnya teman-temannya tadi kan diarahkan, ayo ikut futsal, dan akhirnya ngikutin juga tuh perkataan dan arahan-arahan siswa tersebut ya. Itu tuh salah satu strategi ataupun yang saya akan lakukan. Iya Pak. Baiklah ya Pak ya. Saya rasa kayaknya kita sudah selesai untuk hari ini. Semoga Bapak bisa mengimplementasikan strategi tersebut dan tolong beritahu saya kembali ya Pak ya hasilnya nanti gitu Pak ya. Semoga kerjasama yang akan Bapak lakukan dengan rekan-rekan bisa berjalan dengan lancar dan Bapak bisa mengimplementasikannya dengan baik. Ya. Baik ya Pak ya. Atas waktunya, mudah-mudahan sih dengan
proses yang akan saya lakukan dan atas sharing ini juga ya saya melakukan coaching dengan Bapak ini memperteguh saya ataupun memperkuat saya untuk tetap melaksanakan apa yang saya inginkan tadi ya, Iya, agar Pak. kita ini tidak serta-merta melepaskan apa yang terjadi biarlah terjadi, jangan, tapi biarlah yang terjadi sesuai dengan harapan gitu kan. Itu Iya, Pak. sehingga bangsa kita ini bukan hanya bangsa yang besar dari aspek jumlah penduduk dan kekayaan alamnya saja, tapi juga mempunyai kebesaran dalam etika dan moral Etika, itu sendiri. moral. Ya, dan budi pekerti itu sendiri gitu ya. Karena itu Iya. satu kebanggaan dan ciri khas perbedaan bangsa kita sebagai bangsa Timur dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, so, Oke, baik ya. terima kasih Pak Kepala Iya, Sekolah Pak. ya, Siap. atas Pokoknya waktunya. Bapak semangat ya Pak ya, dan sehat-sehat selalu Ya, untuk bisa ini membawa sepertinya perubahan juga yang lebih baik lagi di sekolah udah ini. masuk absolnya, udah selesai nih Pak. Itu udah masuk itu jam absen online-nya udah masuk ini untuk check out ini Pak. Karena istri dan anak-anak saya juga udah menunggu saya di rumah. Iya Pak, iya Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Pak ya, sehat selalu dan semangat Sama-sama, terus Bapaknya. sehat selalu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan anak didik kita yang 1.500 orang ini nanti akan menjadi generasi penerus yang membanggakan. Generasi